Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap baik ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6 subtema 1 materi IPA. Nah, pembahasannya yaitu tentang masa pubertas. Dalam pembahasan masa pubertas ini yang akan Ibu bahas yaitu pertama pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan yang kedua masa pubertas itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana ya pembahasannya? Mari kita simak dengan baik. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia itu berbeda. Pertumbuhan yaitu proses pertambahan ukuran dan volume tubuh dan dapat diukur dengan angka. Contoh, tinggi tubuh, besar tubuh, dan berat tubuh. Sedangkan perkembangan yaitu proses pematangan fungsi sel tubuh menuju kedewasaan. Hal ini tidak dapat diukur dengan angka. Contoh, dari belum bisa berjalan menjadi bisa. Kemudian kita masuk ke tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama yaitu masa bayi dan balita. Kita gabung ya. Seiring dengan bertambahnya usia, organ-organ pada bayi dan balita semakin berkembang. Nah, pada usia 1 hingga 2 tahun, bayi mulai belajar mengendalikan fungsi anggota tubuh. Misalnya kaki untuk berjalan dan tangan untuk memegang. Kemudian masa selanjutnya yaitu anak-anak. Masa anak-anak yaitu usia 5 sampai 12 tahun. Pertumbuhan fisiknya mulai meningkat, misalnya penambahan tinggi dan berat badan, serta perkembangan koordinasi otot-otot dan kemampuan mentalnya. Biasanya pada usia ini terjadi kematangan emosi dan kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Selanjutnya yaitu masa remaja. Setelah masa anak-anak terjadi masa remaja. Masa ini disebut juga masa pubertas. Pada masa remaja terjadi perubahan fisik yang terlihat jelas. Pada masa ini juga terjadi perkembangan organ tubuh. Nah, selanjutnya yaitu masa dewasa. Pada masa dewasa, pertumbuhan dan perkembangan fisik sudah terjadi secara maksimal. Dan tahap pertumbuhan dan perkembangan terakhir yang dilalui oleh manusia yaitu lansia. Manusia akan memasuki masa lanjut usia. Pada masa ini organ-organ tubuh mulai menurun. Kemudian kita masuk ke pubertas. Apa sih pubertas itu? Pubertas atau yang sering kita sebut sebagai puber itu artinya masa menuju dewasa. Masa ketika seseorang mengalami perubahan fisik dan pola pikir. Nah, dalam pubertas itu memiliki ciri-cirinya loh. Nah, ciri-ciri pada masa pubertas itu ada 2. Yang pertama ciri primer dan yang kedua ciri sekunder. Untuk ciri primer pada laki-laki itu sudah mulai menghasilkan sel sperma di dalam testis. Dan untuk ciri primer pada perempuan mulai menghasilkan sel telur matang dalam ovarium atau bisa ditandai dengan mengalami menstruasi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ciri sekunder. Ciri sekunder pada laki-laki yang pertama suara menjadi lebih berat. Yang kedua, tumbuh rambut pada area tertentu.
Yang ketiga, jakun mulai terlihat jelas dan membesar. Yang keempat, tumbuh jerawat. Yang kelima, produksi keringat semakin banyak. Dan yang keenam, dada semakin membidang. Nah, sekarang ciri sekunder pada perempuan. Pertama, suara menjadi lebih nyaring. Kedua, tumbuh rambut pada area tertentu. Ketiga, bagian dada mulai membesar. Keempat, tumbuh jerawat. Kelima, produksi keringat semakin banyak. Dan yang keenam, pinggul mulai membesar. Nah, pada masa pubertas juga akan melalui perubahan perilaku dan sikap pada masa pubertas itu. Yang pertama, lebih menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Pada masa remaja, biasanya kita sudah peka dengan kesehatan dan kebersihan diri. Kemudian yang kedua, menggunakan pakaian yang sopan. Yang ketiga, mulai memilih-milih teman karena perubahan psikis dan emosi, dan sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak, maka kalian akan sudah mulai memilih-milih teman. Nah, selanjutnya mulai mandiri untuk melakukan hal tertentu. Dan yang terakhir, memiliki rasa ingin tahu. Ya, jadi rasa ingin tahunya itu tinggi sekali. Nah, untuk itu ada cara menyikapi pubertas. Yang pertama, selalu bersyukur. Agar tidak mudah membanding-bandingkan diri dengan orang lain sehingga mampu percaya diri. Jadi lebih percaya diri. Kemudian yang kedua yaitu olahraga dan istirahat yang cukup. Pada masa pubertas terjadi perubahan sistem dalam tubuh. Dengan berolahraga dan istirahat yang cukup, kamu tidak akan mudah marah, stres, ataupun tertekan. Kemudian yang ketiga, komunikasi dengan orang tua. Bertanyalah kepada orang tuamu untuk mendapatkan informasi mengenai perubahan yang sedang kamu alami. Jangan pernah malu untuk menanyakan sesuatu, untuk menanyakan apapun yang terjadi pada diri kalian itu kepada orang tua kalian. Usahakan komunikasikan semuanya kepada orang tua kalian. Untuk kalian yang laki-laki, silahkan komunikasikan dengan ayah kalian. Dan untuk kalian yang perempuan, silahkan komunikasikan dengan ibu kalian. Kemudian selanjutnya, jagalah kebersihan diri. Pada masa pubertas, tubuh kita mulai menghasilkan keringat yang berlebih. Nah, untuk mencegah bau badan, maka kita harus menjaga kebersihan diri. Mandi sehari minimal 2 kali dan memakai pakaian yang bersih dan juga kering. Selanjutnya, jagalah kebersihan wajah. Pada masa pubertas terjadi perubahan hormon dalam tubuh, sehingga seringkali menyebabkan wajah lebih berminyak dan munculnya jerawat. Oleh karena itu, kita harus sering-sering membersihkan wajah dan jangan pernah untuk memencet jerawat sembarangan. Kemudian, selanjutnya yaitu kontrol emosi. Suasana hatimu akan sering berubah akibat perubahan hormon. Kamu akan merasa lebih emosional daripada sebelumnya. Nah, sampaikanlah perasaanmu kepada orang tua kamu dengan baik dan jangan melampiaskan emosi kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu gunakan energimu untuk melakukan hal yang bermanfaat. Dan selanjutnya ada cara menjaga tingkah laku pada masa pubertas. Karena pada masa-masa ini sangat rentan
Makanya ada cara menjaga tingkah laku pada masa pubertas. Yang pertama, bentengilah diri dengan ilmu agama agar terhindar dari perbuatan yang terlarang dan berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Karena ilmu agama itu sangat penting ya. Kemudian yang kedua, memilih teman yang baik. Artinya, tinggalkan teman yang mengajak atau memberikan pengaruh yang kurang baik kepada kita. Nah, ini juga berlanjut dari kalian yang akan mulai memilih-milih teman itu, karena kalian ini sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak. Jika kalian tahu teman ini membawa manfaat baik untuk kalian, maka kalian akan memilih teman itu. Kemudian jika ada teman yang membawa pengaruh buruk, maka kalian akan meninggalkannya. Kemudian yang ketiga, manfaatkan gawai dengan cara yang bijaksana. Mintalah bimbingan orang tua kalian saat akan berselancar di internet atau membuka media sosial. Jangan pernah kalian membuka internet atau media sosial tanpa didampingi atau bimbingan orang tua. Ya, jadi gunakan handphone kalian dengan bimbingan orang tua kalian. Ya. Kemudian selanjutnya melakukan hobi dan aktivitas yang positif. Misalnya olahraga, melukis, bermain musik, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal positif yang bisa kalian lakukan. Kemudian mematuhi nasihat orang tua. Bertanyalah kepada orang tuamu jika ada hal yang membuatmu bingung. Dan nanti ketika sudah mendapatkan jawaban yang tepat dari orang tua, maka kalian harus mematuhinya ya. Kemudian selanjutnya ada cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Nah, untuk melindungi diri dari penyakit udah otomatis berarti merawat kesehatan reproduksi. Untuk laki-laki, tidak menggunakan pakaian yang ketat, kemudian menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat, kemudian mandi 2 kali sehari. Yang keempat, bersihkan tubuh menggunakan air bersih, dan yang terakhir, menjalankan pola hidup sehat. Nah, selanjutnya yaitu perawatan kesehatan reproduksi pada perempuan. Yang pertama, mandi 2 kali sehari. Yang kedua, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, bersihkan tubuh menggunakan air bersih. Yang keempat, menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil. Dan yang kelima, menjalankan pola hidup sehat. Baik, itulah pembahasan tentang masa pubertas. Apakah kalian sudah berada pada masa ini? Iya, terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.